Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Akhirnya, perwakilan dari sekian banyak atlet Indonesia, yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 ini, dapat memperoleh 2 medali emas. Medali emas yang pertama diraih dari cabang olahraga panjat tebing, dan yang kedua diraih dari cabang olahraga angkat besi. Yang pada sebelumnya Indonesia hanya mendapat medali perunggu dari cabang olahraga badminton. Kerja keras para atlet Indonesia telah membuahkan hasil, dan itu patut untuk kita apresiasi. Walaupun tidak di semua cabang olahraga dapat kita juarai. Bahkan kita harus merasa bangga, karena atlet Indonesia memperoleh medali emas dari cabang olahraga yang kemungkinannya sangat sulit untuk mendapatkan medali emas dari 2 cabang olahraga tersebut. Namun pada akhirnya atlet Indonesia dapat membuktikan bahwa anak bangsa Indonesia mampu menjuarai cabang olahraga tersebut. Dan menggemalah lagu Indonesia Raya, serta berkibarlah sang saka merah putih, di antara 2 bendera negara besar dunia, yaitu negara China, dan Amerika Serikat, di Olimpiade Paris 2024 ini. Dan hal itu tidak terjadi pada negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Negara Malaysia begitu bersikeras dan begitu mendamba-dambakan medali emas. Karena selama Malaysia mengikuti kejuaraan Olimpiade, negara Malaysia belum pernah mendapatkan medali emas. Sedangkan negara-negara ASEAN lainnya, sudah pernah merasakan mendapatkan medali emas. Dan inilah 5 negara-negara ASEAN, yang sudah merasakan mendapatkan medali emas. Yaitu dari negara Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Dan untuk negara Malaysia, sama sekali belum pernah mendapatkan medali emas. Sepertinya semua itu tidak sesuai dengan kesombongan negara Malaysia, yang selalu mengkait-kaitkan sejarah Melayu Malaysia yang hebat dan mahawangsa. Namun nyatanya, kaum Melayu Malaysia saat ini sangatlah minim prestasi, dalam segi apapun. Jadi, untuk apa membangga-banggakan sejarah masa lalu yang penuh dengan dunia halusinasi itu? Akan tetapi pada kenyataannya, ketika di zaman saat ini, kaum Melayu Malaysia tidaklah memiliki prestasi yang membanggakan. Dan inilah komentar dari warga Malaysia, yang merasa kecewa dengan atlet Malaysia, serta kecewa dengan pengurus yang berkaitan dengan cabang olahraga di negara Malaysia. Setiap kali Olimpik, macam biasa, Malaysia memburu pingat emas yang pertama. Dan kali ini pun sama, dan inilah ganjaran yang dijanjikan oleh Menteri Belia dan Sukan, yang mana atlet Malaysia bakal menerima pangsapuri mewah berharga RM1 juta jika menang emas Olimpik. Dapat rumah guys, dapat rumah mewah. Ramai yang komen pasal benda ni, ada yang tak puas hati, ada yang kata buat apa bagi rumah, bagilah duit ke apa ke kan. Itu pendapat masing-masing lah. Alright, korang boleh komen pendapat dekat bawah. Cuma kita mengharapkan yang finally Malaysia akan membawa pulang pingat emas. Of course lah, target utamanya mungkin basikal dan juga badminton. Tapi good luck lah kepada semua atlet Malaysia yang akan terlibat dalam Olimpik Paris 2024. Malaysia tak pernah menang walau 1 pingat emas pun dalam sukan Olimpik. Sebaliknya Indonesia dah 10 kali, Thailand dah 11 kali, Singapura dapat sekali, Filipina 3 kali, Vietnam pun sekali. Apa cerita ni? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Cuba kaji. Tengok negara-negara jiran kita. Setiap tamasya Olimpik mesti mereka akan tambah paling tidak 1 pingat emas. Yang penting ada emas. Lepas tu cuba tengok jenis sukan yang negara jiran kita dapat. Adakah hanya sukan badminton atau sukan tipikal yang kita kuasai? Tak. Tengok Indonesia. Tiba-tiba je menang pingat emas memanjat. Ada sesiapa pernah terfikir tak pasal sukan tu? Tak kan? Yang kita pula sepanjang masa target badminton, badminton, badminton. Lepas tu terjun, lepas tu basikal. Sukan lain tak nak perkasakan ke? Tak nak labur lagi banyak dalam sukan yang pelik-pelik ke? Tak cukup dana ke? Tak pernah jumpa jurulatih yang bagus? Pemain yang dilatih pun memang tak boleh nak berubah ke? Apa yang pasti, kita tak perlulah nak gembira sangat dengan pingat gangsa dan perak tu. Korang rasa sukan apa yang patut kita berikan tumpuan lepas ni? Tuliskan dalam ruangan komen dan jangan lupa follow sekali. Buat masa ini, hanya 5 negara Asia Tenggara yang pernah memenangi pingat emas tamasya sukan Olimpik, iaitu Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Singapura. Sementara itu, Malaysia masih belum berangkut pingat emas Olimpik.
Prestasi yang terbaik Malaysia buat setakat ini ialah 8 pingat perak. Kami mengharapkan yang terbaik untuk pasukan elit-elit Malaysia pada Sukan Olimpik Paris kali ini. Majulah sukan untuk negara. Korang nak tahu tak satu fakta menarik pasal Olimpik yang tak berapa menarik untuk orang Malaysia dengar? Yang mana Malaysia rupanya adalah negara paling banyak pingat Olimpik tanpa pingat emas. Kita ada 6 gangsa, 8 perak. Tapi emas kita masih lagi kosong. Itulah warga Malaysia yang iri melihat Indonesia ketika memperoleh medali emas di Olimpiade Paris 2024 ini. Serta reaksi warga Malaysia usai melihat atlet Indonesia meraih 2 medali emas di Olimpiade Paris. Masyarakat negara tetangga, yaitu Malaysia, merasa iri dengan pencapaian kontingen atlet Indonesia, yang sejauh ini berhasil meraih 2 medali emas. Warga Malaysia di media sosial pun mulai bertanya-tanya, kapan negaranya akan menyusul Indonesia, yang telah mendapat 2 medali emas di Olimpiade Paris 2024 ini. Karena Malaysia belum pernah merasakan meraih medali emas, selama Malaysia mengikuti Olimpiade. Tidak seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang sudah pernah meraih medali emas di Olimpiade. Negara-negara tersebut yaitu, negara Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Untuk itu kita harus bersyukur, karena kontingen dari para atlet Indonesia telah berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perunggu. 1 medali emas diraih dari cabang olahraga panjat tebing, yakni Frederick Leonardo, serta 1 lagi dari cabang olahraga angkat besi di kelas 73 kg, yakni Rizky Juniansyah. Sementara itu satu-satunya medali perunggu yang diperoleh atlet Indonesia, diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung, di sektor tunggal putri cabang olahraga badminton. Atas keberhasilan selama ini, untuk sementara Indonesia menempati urutan ke-28 di Olimpiade Paris 2024. Dan semoga Indonesia kembali memperoleh medali emas, dari cabang olahraga berikutnya. Cukup sekian video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan serta perkataan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.